Halo Pak, saya Aura Cinta. Mungkin Kalau sekarang ada gubernur Jawa Barat menonton, kamu mau menyampaikan apa? mungkin soal rasa kemanusiaan yang belum. Boleh lihat kamera, sampaikan kepada gubernur Jawa Barat. Kang Deddy, Aura mau bilang apa? Soal Halo, penggusuran Pak. dulu. Halo Pak, saya Aura Cinta. Mungkin waktu debat di Subang itu saya belum mendapatkan jawaban yang belum puas karena pertanyaan saya intinya itu tentang penggusuran. Inti dari rasa kemanusiaan, penggusuran yang kurang ada rasa kemanusiaannya, terus tujuannya penggusuran itu apa, maksudnya pembangunan ini tuh untuk apa gitu, kurang jelas di situ. Oke. Mending gak usah dulu ya keluarkan statement-statement gak jelas kayak gitu, kelihatan bodohnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Itu semeton ya. Sebenarnya sih tidak ada hak juga sebenarnya si Aura ini menyampaikan apa-apa sekarang sama Kang Deddy, karena sifatnya itu pertama sudah melanggar karena menduduki tanah negara. Jadi apapun konsekuensi, apapun tujuan di sana jelas ya bahwa bagaimana mengamankan. Karena akibat itu sekarang begitu banyak orang-orang yang berdampak buruk ya terhadap pengurusakan lingkungan atau apalah namanya di situ. Tapi intinya sebetulnya itulah yang terjadi ketika memang orang yang mohon maaf yang hanya viral saja tanpa menggunakan ininya dikasih panggung seperti ini begitu ya. Terlihat dan semakin menampakkan kebodohannya. Tidak lebih, tidak lepas, tidak kurang, tidak apalah namanya di situ sama satu keluarga ini begitu sementon ya. Yang sangat menurut saya kalau saya tonton itu sangat ya mohon maaf ya memalukan ya. Nanti dihujat ngeluh. Tapi ini menarik untuk kita rasa sementon ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Oke, fungsinya wisuda menurut kamu apa pada anak SMA? Mengapresiasi diri sendiri, juga bangga terhadap diri sendiri, udah melalui jenjang sekolah pendidikan. Selain itu ada lagi manfaatnya menurut kamu? Selain itu ya, yang orang-orang yang gak kuliah itu bisa ngerasain setidaknya di jenjang terakhir SMA. SMA-nya kan tetap dijalani nih. Sekarang kan wisudanya itu kan cuma seremoninya saja, upacaranya saja. Ada manfaat lain menurut kamu yang bisa dirasakan, dirasakan atau bisa kepake lah nantinya? Mungkin kalau buat kepake sih, ya biar ngerasain sih, biar ngerasa adil gitu loh. Jadi gini, yang kuliah kan bisa ngerasain wisuda ya, mampu lah kuliah gitu. Sedangkan yang nggak kuliah kan nggak bisa ngerasain gimana belajarnya di kuliah, apalagi ngerasain wisuda. Terus kalau SMA wisuda dihapus, gimana? Okay. Apalagi konsep untuk pakaian kebaya ya menurut saya itu kan di sekolah kan nggak setiap saat diadakan. Cuman hari-hari tertentu doang, hari-hari besar kayak RA Kartini contohnya. Kan nggak setiap saat. Tapi konsep wisuda itu kan di perguruan tinggi, tidak ada konsep di sekolah menengah, sekolah SMP, SD itu kan tidak ada konsep kuliah. Karena kuliah itu konsepnya ketika orang menyelesaikan di perguruan tinggi gitu ya. Memalukan. Kan lahan kosong aja. Memanfaatkan lahan kosong saja, oke. Tapi ketika diusir minta kompensasi. Kita nggak minta kompensasi, cuma kita kan sebagai negara itu kan mengayomi masyarakat. Ya istilahnya itu seperti yang diutarakan anak saya, itu artinya ya apa ya istilahnya untuk biaya-biaya pindah rumah itu juga butuh biaya. Oke. Iya. Pak, pesan untuk Kang Deddy, Pak. Iya, saya sebagai rakyat kecil mungkin takut salah ngomong. Jadi Enggak, Kang Deddy baik, Pak. Iya. Kang Deddy mengayomi masyarakat ya. Kita kan juga nggak mau nyudutkan Kang Deddy, Pak. iya. Saya cuma diskusi juga di sini. Apa yang pengen Bapak sampaikan sebagai orang tua Aura dan sebagai masyarakat yang digusur ke Kang Deddy Mulyadi? Ya mungkin gini, kalau masalah Aura kita sebagai orang tua kita minta maaf. Itu di luar kendali kita. Terus kalau masalah penggusuran ya untuk yang lain ya, kalau kita kan sudah tergusur ya, untuk yang lain itu tolonglah dimusyawarahkan, dikasih penjelasan. Setelah ada kejelasan bagaimana dengan masyarakat itu, kalau memang bersedia pindah tanpa uang kompensasi dalam arti mampu ya silahkan, tetapi kalau mereka tidak mampu ya adalah uang kompensasi sedikit untuk biaya-biaya pindah lah, gitu aja. Oke. Aura, ada yang pengen disampaikan Aura dengan Kang Deddy?
Mau ketemu lagi dengan Kang Deddy? Mau. Apa yang pengen kamu sampaikan dengan dia? Mungkin permintaan maaf kalau misalnya Aura nggak sopan waktu kemarin ya, waktu kejadian kemarin, karena ucapan Aura semua di situ spontan, terus mungkin egonya Aura muncul, jadi egonya tinggi, jadi ucapannya tinggi, terus kelihatannya menentang gitu. Tapi sampai sekarang kamu masih nangkap bahwa apa yang dilakukan Kang Deddy, pendapat Kang Deddy itu benar atau salah menurut kamu? Maksudnya yang dilakukan itu penggusuran. Penggusuran, kebijakan untuk tidak wisuda, untuk anak SMP, SMA. Kalau pribadi saya benar semua ya, cuman caranya untuk solusinya ini masih kurang. Oke. Benar, saya ngedukung. Kamu ngedukung? Iya, ngedukung banget, cuman solusi untuk ininya dari program itu kurang. Oke. Aura kamu mau masuk kuliah ya katanya ya? Iya, Di UI? iya betul. Oke, sudah tes kemarin? Udah, Ambil filsafat. filsafat UI, oke. Ujian negara? Ujian Apa itu namanya? Kalau saya dulu namanya SPMB. SNBT. UMPTN, ha? SNBT. SMBT. Kemarin ikut yang ujian negara ya, itu namanya ujian negara sih. Oh, ujian negara kurang tahu. Iya, dulu namanya ujian negara. Kalau zaman saya dulu namanya SPMB. Kalau sekarang namanya apa? SNBT. SNBT. SNBT, oke. Iya, betul. Berarti kamu mau kuliah? Kenapa kamu mau kuliah? Ya mau lah, mau inilah namanya mencari pendidikan. Iya, Oke, saya setuju. betul. Sambil kerja atau bagaimana? Iya, Sambil kerja. Kerjanya mau kerja sambil kerja apa? ya itu fokus di entertain sama kuliah, disambi dikit-dikit gitu. Nggak, tapi aku ngeliat Kang Deddy Mulyadi, tadi pagi aku nonton ya Kang Deddy Mulyadi ya. Hampir semua videonya aku tonton. Aku cukup merasa kagum sih dengan beliau. Aku cukup kagum dengan beliau, walaupun terlepas dari caranya, penyampaiannya. Tapi Iya. menurutku pribadi, saran ya dengan Aura ya. Aura kan masih muda, masih menimba ilmu ya. Kalau boleh saya kasih sedikit saran untuk Aura. Titipan dari seorang orang yang sudah lebih tua mungkin ya. Iya. Dan kebetulan kan saya juga orang susah dulu Aura. Saya dulu orang susah yang melewati masa susah saya, dan sekarang saya punya cukuplah usaha untuk diri saya dan keluarga saya. Kalau boleh saya kasih saran dengan kamu, apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi itu nggak salah. Itu juga ada benarnya. Tapi mungkin kebenaran itu menyakiti hati beberapa orang lain yang tidak setuju atau yang di sampingnya. Tapi bukan artinya apa yang disampaikan itu juga tidak tepat. Ada baiknya kamu juga boleh melihat dari sisinya Kang Deddy juga. Itu yang bisa merubah mindset kamu menjadi orang kaya nantinya. Jangan kamu menggunakan mindset, mohon maaf ya, mindset kamu yang ada sekarang. Kalau kamu pengen menjadi orang sukses, kamu pengen menjadi orang yang kaya, maka mindset kamu juga harus menjadi orang sukses dan orang kaya. Dan kamu boleh pertimbangkan lagi untuk pendapat-pendapat seperti Kang Deddy Mulyadi atau teman-teman yang lainnya. Nyelekit ya. Produktifnya dari Dr. Richard ini nyelekit begitu. Tumben dia ndak keras, mungkin mempertimbangkan juga kondisi Aura begitu ya. Tapi benar ya, benar. Ketika sebenarnya apalagi di UI sekarang begitu, mohon maaf ya, biaya kuliah kan agak mahal begitu ya. Dengan kondisi sekarang ini kan sebenarnya itu yang menjadi kekhawatiran. Tapi kalau sebenarnya kita lihat sekarang dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy, tinggal Aura turunkan ego sedikit saja, ya, dikit saja, dan dan masalah itu selesai di tangan Kang Deddy begitu. Tapi apa yang terjadi kemarin memang tidak elok sekali begitu ya. Ketika mohon maaf ya, kalau ada kata kalau miskin ya jangan belagu, kalau miskin jangan apalah di situ. Sebenarnya itu benar ya, untuk bagaimana merubah sikap begitu ya, agar mawas diri, tahu diri lah begitu ya, di mana posisi kita sekarang. Udah lihat podcast ini belum guys? Nih guys ya, ini anak yang kemarin bilang katanya wisuda cuma 1 juta doang. Sekarang jawabannya agak lain nih ya. Terus juga begini konsepnya kalau seumpamanya dia jadi gubernur. Simak video ini sampai habis guys. Kalau SMA wisuda dihapus, gimana? Okay. Apalagi konsep untuk pakaian kebaya ya, menurut saya itu kan di sekolah kan nggak setiap saat diadakan. Cuman hari-hari tertentu doang, hari-hari besar kayak RA Kartini contohnya. Kan nggak setiap saat. Tapi kalau misalnya kita wisuda itu biaya duit banyak gak sih keluar? Banyak, 1 juta. 1 juta?
Iya, waktu dulu saya 1 juta. Menurut kamu itu angka yang besar atau yang kecil? Besar. Kamu orang susah atau orang ini berada sih sebenarnya? Gimana ya, Pak? Sebenarnya bisa dibilang ya orang kalangan cukup menengah. Menengah lah, standar. Oke. Nggak susah-susah banget, gak kaya-kaya banget. Berarti nggak ada masalah dong kalau digusur ya cari tempat yang lebih layak dong untuk kamu tinggal. Iya, nggak apa-apa. Ya aman, silakan. Kalau mau diambil, silakan. Kan yang dipertahanin kita itu cuman rasa kemanusiaan yang dimana para korban penggusuran ini itu nggak ada rasa manusia kayak memanusiakan manusia tuh nggak ada. Cuman itu doang. Kalau mau diambil ya silahkan. Seharusnya menurut Aura harus seperti apa kan kalau pemerintah mau gusur tanahnya sendiri? Ya tadi, dirangkul masyarakatnya, diajak musyawarah, dicarikan solusi. Terus kalau misalnya yang udah bangun tempat tinggal nih, rumah nih, kan beda ya. Ada yang cuman usaha doang gitu kan, sama yang bangun rumah gitu. Dicarikan solusi, kira-kira gimana, diganti kompensasinya gimana gitu. Oke, saya nobatkan Aura menjadi gubernur sementara Jawa Barat. Oke, kamu ketemu dengan orang-orang seperti Aura nih. Kamu apain? Bu Gubernur, ini saya minta kompensasi, nggak bisa saya enaknya kayak gini aja nih. Kamu mau rangkulnya kayak gimana? Kamu kasih kompensasi berapa? Maksudnya gimana? Selama 1 jam ke depan saya nobatkan kamu sebagai gubernur Jawa Barat dan kamu harus menggusur tanah tersebut karena ada kepentingan dari negara, memperluas kali lah atau apa ya kita bicara ya. Ada kepentingan dari negara di sana dan itu bukan tanahnya, itu tanahnya negara ya, paham. tanahnya kamu ya. Dan kamu gusur, masyarakat kamu protes. Ya dirangkul dulu. Kita terjun dulu ke lapangan. Terjun ke lokasi, ngobrol sama masyarakat sekitar. Kira-kira mau nggak mereka? Mau lah. Nggak mungkin enggak. Mau. Mau. Sesuaikan kebutuhan saja. Jadi kalau berapa itu kita enggak. Sebenarnya mereka ini berasal dari mana sih? Dari planet mana gitu? Dari alam dunia apa alam gaib gitu? Ya bukan kenapa-napa. Kok berbeda dengan makhluk spesies yang tinggal di bumi gitu? Iya, berbeda dengan makhluk bumi, berbeda dengan spesies yang tinggal di bumi, berbeda jauh. Ya bukan kenapa-napa lagi nih. Gue malah makin curiga. Jangan-jangan mereka ini paket hemat kali. Iya, ya emaknya, ya bapaknya, ya anaknya sama gitu. Gengsinya kegedean, kayaknya ketinggian. Baik-baik ntar jatuh bukan lagi keseleo patah tulang ntar. Penggusuran itu apa? Maksudnya pembangunan ini tuh untuk apa gitu? Gua kagak ngerti sedikit pun yang bilang pinter ini anak dari mananya coba. Dari mananya? Kok gak ngerti gitu, gak ngerti. Ini yang salah ini sebenarnya bukan si Aura cintanya, tetapi yang salahnya itu adalah orang-orang yang kasih panggung ke dia gitu. Kok bisa ya diundang terus? Aneh gitu. Aneh gitu. Carinya sensasional mulu nih. Media-media ini nyarinya apa ya? Sensasinya doang gitu. Gak ada substansinya gitu. Kok bisa diundang-undang terus gitu ya? Yang bilang pinter, itu pinter dari mananya gitu. Kok gak ngerti gitu ya? Gak paham, gak ngerti gitu. Tujuan penggusuran itu apa? Udah jelas-jelas itu rumahnya kan di atas sungai itu. Gak paham. Inti dari rasa kemanusiaan, penggusuran yang kurang ada rasa kemanusiaan. Kekeh aing can ngarti anu disebutkan inti rasa kemanusiaan tina penggusuran gitunya. Teu ngarti keneh aing gitunya maksudna kumaha. Piraku aing kudu mecakan mah pinah gitunya nyen imana sisi wahangan sarua. Aing pinah ka sisi wahangan kenaon mikiran mahal-mahal meuli tempat yang nyen imah gitu. Sugan we ke pada digusur. Ari nyen imah di sisi wahangan mah cenah gitunya. Soalna naon eta tanah milik negara. Ai negara teh usaha anu rakyat cenah gitunya. Jadi rakyat berhak cenah gitu. Jadi aing ameh ngarti rasa kemanusiaan di saat penggusuran eta nah waktu ngagusura di balang-balangkeun atawa kumaha nya aing gak can ngarti pirang ge mah ameh piral aing gitunya ameh piral diberi duit. Intinya itu tentang penggusuran. Inti dari rasa kemanusiaan, Masa gitu aja nggak tahu sih tujuan dari penggusuran itu apa?
Kan udah jelas itu normalisasi kali. Supaya apa? Supaya tidak terjadi banjir. Terjadi banjir. Nah, soal kemanusiaan, loh kalian tuh udah berapa puluh tahun di situ, masa kurang manusiawi sih? Masa sih nggak ada hasil dari situ? Seperti itu sih. Atau juga Kang Deddy Mulyadi kan sudah menawarkan bantuan. Nah, udah kasih bantuan. Nah, kamu sendiri yang nolak kan? Ya kan tujuannya buat kalian juga. Seandainya kalau tidak terjadi banjir kan kalian juga yang aman. Sekarang tinggal di situ terjadi banjir terus, ya rugi juga. Nah, pemerintah juga pusing mikirin banjir itu juga, nah gitu. Di Subang itu saya belum mendapatkan jawaban yang belum puas. Aura Cinta, kamu bilang belum puas dengan ada pendapatnya Kang Deddy. Goblok kamu. Kamu sama orang tua kamu itu bodoh. Kamu tahu nggak? Yang kamu tempatin itu tanah negara, tahu nggak sih? Tanah negara udah kamu tempatin beberapa tahun sama lainnya. Itu direlokasikan ya. Itu kan dia atas sungai itu. Ya, di bantaran kali. Itu ditertibkan agar apa? Airnya itu lancar, itu kan digali lagi itu sungainya. Diperdalam dan nanti air itu loh biar lancar. Kok malah nggak berkemanusiaan dasmu itu. Heran loh pemikirannya nih. Ini nih orang tuanya nih yang salah nih. Karena salah mendidik anak. Anak kayak gini dibiarin aja. Ini salah juga ini apa? Televisi yang undang dia. Dia ini anak salah. Tapi malah kamu beri panggung. Sama tuh kayak Lisa Mariana itu. Sama dua orang itu. Kok bisa sih? Itu dikasihkan tempat tinggal yang lain. Bukan cuma gusur-gusur aja kan. Ini udah dirapatkan. Kan nggak mungkin. Nanti langsung gusur-gusur aja nggak mungkin. Ini jelas sudah ada konfirmasi. Tapi kamu aja yang belum tahu. Nggak mungkin kalau nggak ada. Wah, lanjutkan terus Kang Deddy Mulyadi. Jadi segitu teman-teman videonya ya. Netizen kita memang begitu ya. Tapi intinya netizen, baiknya netizen sebenarnya ingin sekali sekarang Aura ini bersikap bagaimana sih, bersikap sesuai dengan jati dirinya begitu ya. Karena semua orang tahu bagaimana terbelakang Aura, semua orang sudah tahu bagaimana seharusnya Aura bersikap itu. Untuk Aura sendiri itu netizen lebih paham, walaupun bahasa sedikit-sedikit, tapi kalau dimasukkan dan dipikirkan itu sebenarnya langkah yang baik untuk Aura lakukan sekarang ya. Gitu teman-teman ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.